Halo guys, klaim tanah yang dijanjikan adalah core dari core konflik di Timur Tengah. Yuk kita bedah. Saya merujuk pada buku A Short History of Christian Zionism karya Donald Lewis, seorang profesor sejarah gereja. Awalnya konsep tanah yang dijanjikan memang berasal dari kitab Kejadian, kisah Nabi Ibrahim yang dijanjikan tanah Kanaan untuk keturunannya. Tapi janji itu ada syaratnya, keadilan dan ketaatan. Dan karena melanggar dua syarat itu, umat Yahudi dihukum ribuan tahun terusir dari tanah yang dijanjikan itu. Dan menariknya, selama berabad-abad, Kristen percaya bahwa kembalinya Yahudi ke tanah yang dijanjikan hanya akan terjadi setelah mereka semuanya menganut agama Kristen, yaitu gagasannya disebut sebagai gagasan restorasi. Yahudi telah digantikan kekristenan. Perubahan besar baru terjadi pada abad ke-16 setelah reformasi Protestan. Tokoh seperti Martin Borhaus dan Wolfgang Capito mulai menafsirkan nubuat secara fisik, bahwa Yahudi memang secara fisik akan dikembalikan ke tanah yang dijanjikan. Gagasan ini kemudian berkembang di kalangan Puritan Inggris abad ke-17. Mereka melihat Yahudi sebagai bangsa tanpa tanah yang punya hak ilahi untuk kembali. Tokoh seperti Thomas Bretman dan Henry Pinch bahkan yakin kembalinya Yahudi adalah bagian dari rencana besar Tuhan di bumi untuk kembali mendatangkan Yesus, Mesias. Ide ini menyebar ke Amerika lewat penjajahan. Dan teolog seperti Jonathan Edwards bahkan percaya bahwa masa depan dunia bergantung pada kembalinya Yahudi ke Palestina atau tidak. Lalu masuklah abad ke-19 dan semua ini berubah dari teologi menjadi politik. Inilah cikal bakal Zionisme Kristen. Dan ironisnya, sampai abad ke-19, kawan-kawan, mayoritas tradisi Yahudi justru menolak gagasan kembali secara massal ke Palestina. Mereka percaya itu hanya boleh terjadi lewat tangan Mesias, bukan lewat proyek politik. Dan doktrin utama mereka sampai saat itu adalah God and Ghetto. Tuhan dan ghetto atau komunitas eksklusif yang terpisah dimanapun. Baru di akhir abad ke-19, tokoh seperti Theodor Herzl kita tahu muncul dengan gagasan etnonasionalisme sekuler dan merubah gagasan ini menjadi gagasan nasionalisme politik Yahudi. Dan sejak saat itu, dua arus utama yaitu Zionisme Kristen dan Yahudi Zionis berjalan searah, berubah dan menjadi penyebab penumpahan darah. Pertanyaannya sekarang, apakah ini adalah benar janji Tuhan seperti dalam Bible atau hanya akal-akalan Zionis? Terima kasih.